Hai hai hai, jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, seperti janji Ibu kemarin, setelah pembelajaran nilai maksimum minimum program linier, 2 kali video loh Bu Rani ya, yang bukan tentang soal cerita. Nah, kali ini kita akan bahas program linier tentang nilai maksimum dan minimum pada soal cerita. Nah, kenapa ini sangat menarik? Karena ini langsung pembahasannya ke masalah yang ada di lapangan. Nah, bagaimana kalau nanti kamu menjadi seorang penjahit atau desainer atau yang punya konveksi untuk memiliki pendapatan maksimum itu seperti apa? Nah, kamu bisa pelajari di program linier ini. Seperti apa? Kita langsung masuk ke contoh soal mengenai keuntungan maksimum dan biaya minimum. Yuk. Nomor 1. Seorang desainer ingin membuat 2 model gaun. Gaun A butuh 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain batik. Gaun B butuh 2 meter kain polos dan setengah meter kain batik. Jika persediaan kain polos itu 20 meter dan kain batik itu adalah 10 meter, tentukan pendapatan maksimum jika gaun A dijual dengan harga 1,2 juta rupiah dan gaun B dijual dengan harga 1 juta rupiah. Nah, kemarin Ibu Rani sudah memberikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kamu harus buat sistem pertidaksamaan liniernya. Nah, seperti apa? Kalau cara cepatnya sih, kamu tinggal hubungkan aja kain polos dengan persediaan kain polos. Nah, kain polos yang pertama atau gaun A kita anggap X, berarti ini 1X. Ditambah kain polos yang kedua pada gaun B, kita anggap gaun B itu Y, berarti ditambah 2Y. Nah, persediaan kain polos adalah 20 meter. Boleh nggak kain polosnya melebihi 20 meter? Persediaannya 20 meter, boleh nggak melebihi persediaan? Iya, tidak boleh. Maka ini tandanya harus lebih kecil sama dengan 20. Ya. Lalu kain batik pasangannya dengan kain batik. Kain batik pasangannya dengan kain batik. Pasangannya dengan persediaan kain batik. Oke? Kain batik A, tadi A kita anggap X, maka kain batik A 1,5 X ditambah kain batik B adalah setengah Y. Sama seperti tadi, pasti tidak boleh melebihi persediaan yang ada. Kain batik yang ada adalah 10 meter. Ya. Atau kalau kalian masih belum lancar, kalian boleh atau bisa menggunakan tabel. Ya. Tabelnya seperti apa? Nah, tabelnya seperti ini. Ya, yang kemarin sebenarnya udah diajarkan sih. Ya. Oke, di sini yang tersedia adalah kain polos, gaun A, dan gaun B. Oke, kain polos untuk gaun A itu adalah ini 1 meter. Oke, tulis 1 meter. Kain polos untuk gaun B itu adalah 2 meter. Kita tulis 2. Nah, persediaan kain polos itu adalah 20 meter. Nah, selain kain polos yang tersedia juga kain batik. Kain batik untuk gaun A itu ada 1,5 meter. Kita tulis 1,5. Kain batik untuk gaun B itu ada setengah meter. Kita tulis setengah. Lalu persediaan kain batik itu 10. Dan persediaan itu dan yang dibutuhkan tidak boleh melebihi persediaan. Nah, jadi sama aja. 1X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. 1,5X tambah setengah Y lebih kecil sama dengan 10. Karena gaun A kita anggap X, gaun B kita anggap Y. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jumlah gaun A itu boleh negatif? Ya nggak boleh Bu, betul sekali nggak boleh. Kenapa? Karena namanya benda, gaun itu nggak akan pernah berjumlah negatif pasti kalau tidak 1, 2, 3 gitu kan. Maka karena gaun A kita anggap X itu harus lebih besar dari 0 dan gaun B nya yang kita anggapnya juga harus lebih besar sama dengan 0. Artinya minimal 0, kalau negatif nggak boleh ya. Jadi jumlah gaun A maupun gaun B harus positif. Oke. Nah, langkah kedua setelah membuat pertidaksamaan apa? Pinter, kita gambar daerah HP-nya. Oke, kita gambar ya. Kita gambar di sini aja deh. Oke, sumbu X, sumbu Y. Oke, ya. Sama seperti kemarin, kita main tutup-tutup, kita ke sini dulu. Namanya garis itu butuh minimal 2 titik, oke? Nah, kalau yang belum lancar boleh seperti ini. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, 0 ditambah 2Y adalah 2Y. Ini anggap sama dengan 2Y sama dengan 20, maka Y-nya 2 kali berapa biar 20? Iya, 10. Maka koordinatnya adalah 0,10. Sekarang gantian, Y-nya yang 0. 2 kali 0 adalah 0 atau kita tutup saja. Maka X-nya sama dengan 20. Iya, 20,0. Bu, boleh nggak X-nya bebas misalnya 1, kita ganti X-nya dengan 1, lalu Y-nya kita tentukan, satunya pindah misalnya jadi 19, Y-nya jadi 19/2. Boleh, tapi lebih mudah kalau dia memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti syaratnya Y-nya 0 dan memotong sumbu Y syaratnya X-nya 0. Karena apa? Biar mudah aja menggambarnya, jadi tepat gitu.
Oke, sekarang kita buat 0,10 ada di mana? Betul, di atas. 0,10 di sini. Oke, lalu 20,0 pasti bisa di kanan. Oke, tinggal kita buat garisnya. Nah, kalau yang sudah nonton video Burani pasti tahu tuh cara-cara cepatnya. Kalau positif, koefisien X-nya, koefisiennya positif, konstantanya positif. Kalau tandanya lebih kecil pasti HP-nya ke bawah, maka arsir yang atas. Karena kita mau mencari daerah HP yang bersih. Sekarang yang kedua. Oke, yang ini ya, kita patokannya sekarang ke sini. Sama, buat tabel juga. Ini X, Y. Sama, kalau X-nya 0, oke, 1,5 kali 0, 0 atau ditutup ya. Setengah Y sama dengan 10. Ayo, setengah Y sama dengan 10. Kalau kali pindah jadi bagi. 10 dibagi setengah artinya 10 kali 2 per 1. Jadi berapa? Iya, 20. Maka koordinatnya 0,20. Sekarang gantian Y-nya yang 0. 0 kali setengah kali 0 adalah 0 atau kita tutup. 1,5 X sama dengan 10. 1,5 itu 3 bagi 2 ya. 3 per 2X sama dengan 10. Maka X-nya adalah 10 dibagi 3 per 2 atau dikali dibalik ya. 2 per 3. Oke, jadi 10 kali 2? Iya, 20 per 3. Oke. Maka koordinatnya adalah 20 per 3,0. Sip. Gua hapus ya perhitungannya. Oke, sekarang kita lihat 0,20 ada di mana? Iya, di atas. Kalau ini 0 ke 10 misalnya jaraknya 1 cm, maka 10 ke 20 juga jaraknya 1 cm ya. Skala harus betul. 20 per 3,0. 20 per 3 itu artinya 20 dibagi 3. Ya udah bagi 3. Nah, inilah 20 per 3. Atau kalau didesimalkan 6,3. Oke? Nah, ini 20 per 3. Tinggal kita buat garisnya. Oke, ini adalah 1,5 X plus setengah Y sama dengan 10. Kalau yang ini tadi garisnya adalah ini ya, X tambah 2Y sama dengan 20. Oke, sama seperti tadi. Kalau koefisien X, koefisien Y-nya positif, konstantanya positif. Kalau tandanya lebih kecil, HP-nya ke bawah, maka arsir yang atas. Oke. Nah, X sama dengan 0 itu adalah, kalau ini X sama dengan 20, X sama dengan 20 per 3, maka ini adalah X sama dengan 0. Atau X sama dengan garis X sama dengan 0 sama juga dengan sumbu Y. Nah, kalau lebih besar 0 kemana HP-nya? Iya, ke kanan, maka arsir yang kiri. Y sama dengan 0. Kalau ini Y sama dengan 10, Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Kalau Y-nya lebih besar dari 0, antara atas atau bawah? Atas, betul, maka arsir yang bawah. Maka daerah yang betul adalah daerah yang kosong. Inilah HP-nya. Ada berapa titik? Iya, ada 4 titik ya. 0,0, lalu misalnya kita anggap titik A, ini titik B, dan ini titik C. Oke, langkah ketiga adalah menentukan titik pojok HP. Oke, titik 0,0 biasanya tidak ditulis. Kenapa? Karena kalau titik 0,0, karena tadi gaun A kita anggap X, gaun B kita anggap Y. Kalau gaun A-nya dibuatnya 0, gaun B-nya dibuatnya 0, mungkin nggak punya pendapatan maksimum? Iya, nggak mungkin. Makanya ini biasanya suka diabaikan ya. Oke, berarti kita masuk ke titik pojok A, B, dan C. Titik pojok A ini adalah titik pojok HP-nya berapa, berapa? Iya, 0,10. Kalau yang B? Iya, 20 per 3,0. Yang C? Yang C dilalui garis 1,5 X tambah setengah Y sama dengan 10. Yang ini ya. Dan dilalui garis ini, yaitu X plus 2Y sama dengan 20. Tinggal dieliminasi. Jadi mudah. Oke, kita eliminasi ya. Ya, eliminasi X tambah 2Y sama dengan 20. Dan 1,5 X ditambah setengah Y sama dengan 10. Oke, kita mau menghilangkan apa? Menghilangkan X, Bu. Bu, boleh nggak? Ini biar nggak ada setengah-setengah, kali 2 dulu. Boleh, kita kali 2 dulu. Boleh. Kali 2 ya. 1,5 kali 2? Iya, 3. Setengah kali 2? Betul, 1. 10 kali 2? 2, 20. Oke. Lalu ini kita eliminasi dengan garis yang ini ya. X tambah 2Y sama dengan 10. Oke. Mau menghilangkan siapa? Y, boleh. Berarti kalau mau menghilangkan Y, atas kali 2, bawah kali angka di sini 1. Oke. 3 kali 2 adalah 6X, 1Y kali 2 adalah 2Y, 20 kali 2 adalah 40. Kalau ini dikali 1 tetap X tambah 2Y sama dengan 10. Oke, kita apakan biar Y-nya hilang? Betul, dikurang. 6X kurang 1X adalah 5X, 40 kurang 10 adalah 30. Maka X-nya adalah 30 bagi 5, iya 6. Lalu kita substitusi. Kita substitusi ya. Ke persamaan ini boleh. X tambah 2Y sama dengan 10. X-nya 6,
tambah 2Y sama dengan 10. Kalau 6 pindah jadi apa? Kurang. 10 kurang 6, 4. Oke, berarti 2Y sama dengan 4, ya. 10 kurang 6, maka Y-nya adalah 2, betul. Maka koordinat C adalah X-nya 6, Y-nya adalah 2. Pinter, ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi tujuan. X tambah 2Y sama dengan 20. Oke, mau menghilangkan apa? Y, oke. Atas berarti kali 2, bawah di sini koefisiennya 1 kali 1. 3X kali 2 adalah 6X, Y kali 2 adalah 2Y, 20 kali 2 adalah 40. Ini semua dikali 1, X tambah 2Y sama dengan 20. Kalau Y-nya hilang diapakan? Iya, dikurang. 6X kurang 1X adalah 5X, 40 kurang 20 adalah 20. Maka X-nya adalah 20 bagi 5? Iya, 4. Kita substitusi, misalnya kebersamaan ini boleh. X tambah 2Y sama dengan 20. Karena X-nya 4, ditambah 2Y sama dengan 20. 2Y sama dengan 20 kurangi 4 yaitu betul 16. Maka Y-nya 16 dibagi 2 yaitu 8. Maka koordinat titik C adalah 4,8. Selalu X dulu, oke? Nah, selanjutnya langkah terakhir kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Lihat, pendapatan maksimum berarti harga. Berarti gaun A atau X, gaun A dijual dengan harga 1,2 juta. Berarti Z-nya adalah 1,2 juta X. Artinya 1,2 juta dikali banyaknya gaun A yang terjual, ditambah gaun B 1 juta. 1 juta Y. Oke? Artinya 1 juta dikali banyaknya gaun B yang terjual. Oke, kalau misalnya kita tidak membuat gaun A, desainernya nggak buat gaun A, tapi cukup 10 gaun B, karena B itu adalah Y, gaun A kita anggap X, ya. Jadi tinggal kita masukkan 1,2 juta kali 0, pasti 0, ditambah 1 juta kali 10, iya, maka kalau kita buat 10 gaun B saja, kita punya pendapatan 10 juta. Nah, sekarang kita ke yang titik B. Titik B adalah 20 per 3,0. Tapi tidak mungkin kita membuat baju 20 bagi 3 kan 6,3. Gak mungkin dong kita buat baju 0,6 ditambah 0,3 baju kan gak mungkin. Maka biasanya ini dibulatkan ke bawah. Maka cukup membuat 6 baju A saja. Oke, berapa penghasilannya? 1,2 kali 6 adalah 7,2 juta ditambah 1 juta kali 0 adalah 0. Maka 7,2 juta penghasilan kalau cukup membuat 6 baju A. Bagaimana kalau kita membuat 4 gaun A dan 8 gaun B? Maka 1,2 juta kali 4 adalah 4,8 ditambah 8 kali 1 juta adalah 8 juta. Maka penghasilannya adalah 12,8 juta. Nah, mana yang paling besar? Apakah 10 juta, 7,2 juta atau 12,8? Betul, 12,8. Maka kalau kita mempunyai persediaan 20 meter kain polos dan persediaan 10 meter kain batik dan dibuat gaun A serta gaun B sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desainer, maka lebih baik kita buat 4 gaun A dan 8 gaun B sehingga pendapatan kita menjadi 12,8 juta. Gede banget kan? Nah, kalau tentang biaya minimum seperti apa? Kita langsung masuk aja yuk ke contoh kedua. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Oke. Dalam satu hari, anak memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 adalah 4.000 per biji, lalu harga tablet 2 8.000 per biji, maka berapa pengeluaran minimum untuk membeli tablet tersebut agar tercukupi kebutuhan vitamin anak? Nah, pasti kalian agak-agak bingung ya, tapi karena itu belum biasa aja. Kalau sudah biasa sih kayaknya kecil deh masalahnya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Langkah yang pertama, kalian seperti biasa harus membuat pertidaksamaan linier ya. Tadi Bu Rani udah bilang kalau vitamin A pasti pasangannya sama vitamin A, pasangannya sama vitamin A. Oke, berarti ini adalah 5X, tablet 1 kita anggap X, ditambah 10Y, tablet 2 kita anggap Y. Nah, dalam satu hari anak memerlukan 25 unit vitamin A. Apakah kalau seorang vitamin itu boleh kurang nggak? Iya, nggak boleh. Kalau dia butuh 25, maka dia minimal harus 25 atau lebih. Biasanya kalau vitamin kelebihannya dibuang, ya. Oke, dibuang dalam urin biasanya ya. Maka karena tidak boleh kurang dari 25, maka ini harus lebih dari atau sama dengan 25 unit. Harus lebih dari yang dibutuhkan, minimal 25 untuk vitamin A. Bagaimana untuk vitamin B? Sama.
Vitamin B di sini 3. Oke, berarti 3X ditambah vitamin B yang tablet 2 1. Maka 1Y dia sama. Katanya memerlukan 5 unit vitamin B setiap hari. Maka dia harus lebih dari 5, nggak boleh kurang. Kan vitamin itu nggak boleh kurang, tapi kalau lebih biasanya dibuang ya. Oke, lalu apakah karena tadi tablet 1 kita anggap X, apakah tablet 1 boleh berjumlah negatif? Nggak boleh, maka X-nya selalu positif. Tablet 2 juga harus selalu positif. Nggak boleh kita beli tablet negatif 2 gitu kan, nggak mungkin ada. Betul nggak? Oke. Langkah kedua setelah pertidaksamaan kita buat gambar. Betul. Sama kayak tadi ya, ini sumbu X, sumbu Y. Oke. Nah, kita ke yang pertama dulu. Nah, pasti udah lancar deh, main tutup-tutup ya. Kalau X-nya 0, kita tutup. 10Y sama dengan 25. Oke, berarti berapa Y-nya? Iya, 25 bagi 10, 2,5. Maka Y-nya adalah 2,5. Ini dia. Oke, sekarang gantian. Kalau Y-nya 0, tutup. 5X sama dengan 25. Maka X-nya 25 bagi 5? Iya, 5. Oke, ini 5. Lalu kita buat garis. Nah, harus tepat. Nah, oke. Ya. Oke, bagus kan? Ya, walaupun nggak pakai penggaris, tapi tetap bagus ya. Ini adalah persamaannya 5X tambah 10Y sama dengan 25. Oke. Nah, seperti biasa kalau positif koefisien X, koefisien Y, dan konstantanya, kalau tandanya lebih besar, HP-nya betul ke atas, maka arsir yang bawah. Gantian sekarang kita yang kedua. Oke, udah lancar ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya? Iya, 5. Y-nya 5. Oke, ini jaraknya 2,5 ya. Oke. Sekarang gantian, Y-nya 0. Maka X-nya 5/3. 5 dibagi 3. 5 dibagi 3. Oke, disinilah 5/3. Kita tarik garis. Oke. Positif, positif, positif. Kalau lebih besar, HP ke atas. Betul. Arsir yang bawah. Pinter. Oke. Sekarang, ini. X sama dengan 0 tadi kita bilang adalah sumbu Y. Kalau lebih besar, iya ke kanan. Arsir yang kiri. Betul. Sekarang kalau Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Kalau lebih besar 0 ke atas, arsir yang bawah. Nah, berarti ada berapa titik HP? Betul, ada 3. Ini kita anggap titik A, ini titik B, ini titik C. Oke. Langkah ketiga setelah menggambar adalah membuat titik pojok HP. Ada 3 ya. Oke. Titik A berapa koma berapa? Iya, 0,5. Artinya dia tidak beli tablet 1, tapi 5 tablet 2. Titik B? Iya, 5,0. Artinya dia membeli 5 tablet 1 dan tidak membeli tablet 2. Titik C, oke, dilalui garis ini dan garis ini. Oke, berarti garis ini adalah garis ini itu adalah 3X plus Y sama dengan 5. Garis yang ini adalah 5X plus 10Y sama dengan 25. Jadi karena titik C dilalui oleh 2 buah garis ini, tinggal eliminasi. Betul. Kita eliminasi. 5X tambah 10Y sama dengan 25. Oh, Bu, bisa disederhanakan. Boleh. Dibagi berapa? Iya, bagi 5. Berarti ini X ditambah 2Y dibagi 5 adalah 5. Oke, dan 3X plus Y sama dengan 5. Oke. Mau menghilangkan apa? Oke, mau menghilangkan Y boleh. Berarti atas kali 1, bawah kali 2. Oke, kita kalikan 1, maka tetap X tambah 2Y sama dengan 5. Kalikan 2, 6X tambah 2Y sama dengan 5 kali 2, 10. Tinggal kurang betul biar hilang Y-nya. 1X kurang 6X adalah negatif 5X. 5 kurang 10 adalah negatif 5. Maka X-nya min 5 dibagi negatif 5 yaitu 1. Oke, tinggal substitusi untuk mencari Y. Mau kemana? Ke yang pertama atau kedua? Ke yang pertama boleh. X tambah 2Y sama dengan 5. Kalau X-nya tadi kita sudah dapat 1. 1 tambah 2Y sama dengan 5. Maka 2Y sama dengan 5 kurang 1 adalah 4. Maka Y-nya 4 dibagi 2 adalah 2. Maka titik C adalah 1,2. Artinya beli tablet 1-nya 1 dan tablet 2-nya beli 2 biji. Oke? Lalu langkah terakhir adalah memasukkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah pengeluaran minimum, berarti harga. Tinggal kita masukkan saja. Karena tablet 1 dianggap X, maka 4000X, Z-nya ya. 4000X ditambah harga tablet 2 8000, berarti 8000Y. Yuk, kalau si anak tersebut tidak membeli tablet 1 dan hanya membeli tablet 2, maka biaya yang dikeluarkan 4000 kali 0, X-nya 0, ditambah 8000 kali 5, yaitu dia mengeluarkan tiap hari Rp40.000 untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya.
Kalau si anak tersebut cukup membeli tablet satunya 5 dan tablet 2-nya 0 atau tidak beli tablet 2, maka 4.000 kali 5 dia hanya mengeluarkan uang 20.000 saja. Oke. Nah, tapi kalau dia untuk mencukupi kebutuhannya cukup membeli 1 tablet 1 dan 2 tablet 2, maka 4.000 kali 1 adalah 4.000 ditambah 8.000 kali 2 adalah 16.000. Jadi dia mengeluarkan 20.000. Jadi mana biaya yang paling minimum? Apakah 40.000, 20.000 atau 20.000? Iya betul, 20.000. Berarti biaya minimumnya adalah 20.000. Tapi karena ini sama, kalian boleh membeli 5 tablet satu saja ya setiap hari untuk mencukupi kebutuhan vitamin si anak, baik vitamin A dan vitamin B. Atau boleh juga karena biaya yang dikeluarkan sama, kalian boleh beli tiap hari tablet satunya 1 dan tablet 2-nya 2. Gitu. Nah, biasanya sih tergantung juga ya. Kalau mau simpel ya cukup beli tablet 1, tapi kalau mau lebih bervariasi, toh tercukupi sama-sama kebutuhan vitamin A dan vitamin B-nya, kamu cukup beli tablet satunya 1, tablet 2-nya 2 biji. Begitu. Nah, mudah bukan? Nah, soal-soal seperti ini bisa kalian aplikasikan untuk bidang apa saja. Misalnya kalau kalian mau jadi pengusaha lahan parkir, bisa. Kalian tinggal ukur saja lahan parkir yang tersedia berapa. Misalnya di lahan parkir kalian mau untuk parkir motor mobil atau mobil bus, terserah. Nah, hitung seperti ini, kalian pasti akan mendapatkan penghasilan yang maksimum. Jadi setiap hari atau setiap jam, kamu misalnya membatasi untuk mobil sekian, untuk motor sekian. Atau misalnya kalian ingin menjadi pengusaha makanan. Nah, bisa. Nah, seperti apa? Kalian bisa aplikasikan sendiri deh. Nah, nanti kalau ada kesulitan, silakan boleh komen di bawah ini. Oke? Demikian pembelajaran kita kali ini. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang berhasil? Karena bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Nah, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di Rani Mat Studio selanjutnya. Sampai jumpa.